Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha dalam tradisi agama Buddha Mahayana, mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa dalam hari yang ke-49 hari adalah sangat penting. Bahkan ada seolah-olah satu kewajiban mutlak. Kenapa dipilih yang dijadikan peringatan atau waktu untuk berdoa 49 hari? Karena ini hari inilah hari yang sangat menentukan sekali kelahiran di alam berikutnya. Dalam tradisi Mahayana, setelah seseorang itu meninggal, itu ada masa transisi, masa jeda untuk mengambil kelahiran di alam berikutnya. Masa jeda, masa peralihan ini kurang lebih 49 hari. Apabila dalam jangka waktu 49 hari ini, setelah orang tua kita meninggal, keluarga cuek, tidak peduli, tidak melakukan pelimpahan jasa, dan yang meninggal itu kebaikannya kurang, itu cenderung untuk terlahir di alam rendah, alam bawah. Tapi apabila keluarga yang meninggal atau anggota keluarga yang meninggal itu kurang kebaikannya, namun ada kepedulian dari yang hidup ini mengirim doa dan pelimpahan jasa, akan sangat membantu. Alam yang akan ditempatinya adalah alam bahagia. Apa saja yang berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal, ya. Di kalangan masyarakat kita, di waktu saya kecil, ada tetangga itu meninggal. Di saat melayat orang banyak, ada salah satu anaknya itu menangis, ya, menangis. Menangis ini ada kemungkinan memang sedih karena ditinggal orang tuanya yang baru saja meninggal. Namun bisa juga di saat menangis itu ada misi sosial. Misi sosialnya, biar saya dianggap berbakti. Di saat orang tua saya meninggal, seolah-olah itu wajib ada yang nangis. Maka di saat pelayatnya itu sepi, dia di ruang tamu gitu, dia diam. Begitu ada orang-orang datang, nangisnya keras-keras gitu. Nanti setelah pulang itu nangisnya pelan lagi. Nanti begitu ada tamu datang, keras-keras lagi. Orang kuno gitu kan. Iya. Semakin keras katanya Iya. semakin berbakti ya. Iya, itu. Jadi ingin menunjukkan bahwa saya bakti ini loh. Terbukti saya nangis-nangis gitu. Kita berpikir bahwa itu berguna dan bermanfaat bagi yang meninggal. Ya. Namun berbeda dengan pendapat Sang Buddha. Sang Buddha adalah seseorang yang mempunyai kewaskitaan, bisa menerapang, bisa menerobong alam-alam kehidupan, termasuk alam kematian. Ketika beliau mencapai penerangan sempurna, dia mempunyai kemampuan bahwa kelahiran makhluk-makhluk itu ditentukan bukan hadiah dari dewa, bukan kutukan dari dewa, namun dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Ya, itu. Dikatakan tadi kalau Bapak Ibu ingat ya, di dalam sutta tentang peta, makhluk-makhluk peta, tadi Sang Buddha menyinggung. Rupanya juga di zaman Sang Buddha juga ada perilaku ketika keluarganya meninggal, itu ada yang nangis-nangis. Apakah itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur, bagi yang telah meninggal? Kita baca bersama-sama halaman 20, dibuka kembali. Ya. Halaman 20, baris keempat, setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ya.
Jadi bermanfaatnya untuk nangis-nangis itu apa? Ya mungkin bermanfaat biar dianggap saya itu berbakti, tapi tidak bermanfaat bagi yang telah meninggal. Apa yang berguna dan bermanfaat bagi yang meninggal? Nah, kita baca halaman 18 baris ketiga. Ya. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan muni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Ini pun juga perlu saya jelaskan. Jangan sampai berpikir kalau semakin banyak buah yang dipersembahkan, itu semakin bermanfaat bagi yang telah meninggal. Ternyata nilai manfaatnya bukan di saat dipersembahkan, disajikan di depan foto, itu tidak demikian. Nilai manfaatnya buah-buah yang dipersembahkan tadi didanakan. Kebaikan dari mendanakan buah atau makanan itulah yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur. Oh, anakku berdana kepada orang lain atas namaku. Ya. Banyak orang mengalami kebahagiaan bukan di saat mendapat, namun di saat memberi. Kebahagiaan di saat memberi itulah kebahagiaan yang luar biasa. Jangan berpikir kalau saya dapat hadiah akan bahagia. Tapi kebahagiaan tidak selamanya di saat kita mendapat. Di saat memberi, ya, memberi orang miskin, memberi orang yang tidak mampu, itu kebahagiaan kita itu lebih lama daripada kebahagiaan mendapat. Ya, mendapat barang-barang hadiah mungkin 1-2 hari kita asik di situ, tapi lama itu digeletakkan saja. Tapi kalau menolong, oh saya pernah menolong orang itu, saya pernah menolong itu, kebahagiaannya masih membekas, terpatri dalam diri kita. Nah, itu. Jadi yang berguna dan bermanfaat itu loh. Misalnya saja orang tua kita kepengen makan buah di alam sana, kita berdana buah. Orang tua pun di alam sana pun juga mendapat kecukupan buah. Berdana makanan, berdana pakaian, di sana pun kalau orang tua kita telanjang langsung mendapatkan pakaian di alam sana itu. Nah, terus berdana rumah misalnya saja, langsung di sana pun itu mendapatkan rumah. Bagaimana kalau rumah-rumahan? Ya, apakah logikanya masuk? Ya, itu alam gambaran kita. Jadi seseorang yang menanam kebajikan di sini sesuai dengan benih yang ditabur itulah yang akan menciptakan apa yang ditanam di dunia ini. Kalau di dunia ini menanam kebaikan, menanam buah, kita pun mendapatkan buah-buahan di sana. Menanam rumah akan mendapat rumah juga otomatis di alam sana. Itu yang logika, ya kan gitu. Namun demikian, persembahan-persembahan itu juga sebagai alat bantu. Nanti setelah dipakai persembahan, itu akan dikasihkan orang lain, kemudian dana jasa kebaikannya dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Itu yang berguna dan bermanfaat. Salah satunya kalau pakai sarana. Bagaimana agar orang tua kita di alam sana menjadi orang bijaksana? Ya, kita ajari dengan dhamma. Seperti yang kita lakukan ini, kita belajar dhamma, kita memulai kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ku dapat dalam belajar dhamma itu kulimpahkan untuk leluhurku di alam sana. Ya, yakinlah Bapak Ibu sekalian, niat baik kita. Hari yang ke-49 hari kita bersama-sama mendoakan almarhumah Ibu Melda Santosa benar-benar akan menjadi kenyataan apabila kebajikan beliau semasa hidupnya juga telah banyak kebaikan-kebaikan yang diperbuat. Tentunya kebaikan sekecil apapun tidak pernah akan sia-sia mendukungnya telah di alam bahagia. Semoga dengan terlaksana acara pada kesempatan pagi ini, keluarga, putra-putri maupun menantu beliau merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormatnya kepada orang tua yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.